Oke teman-teman, kembali lagi ke channel Bang Rafo. Di sini kita akan kembali berpetualang. Kita akan melakukan perjalanan menuju ke sebuah tempat yang cukup menarik. Kita akan menuju ke goa, tapi di dalamnya memiliki danau yang berwarna biru dan jernih, teman-teman. Nah, ini kita mulai lewat daerah Osmok. Sebelah kiri saya ini komplek TNI AL. Ini perumahannya di sini. Kita akan berjalan terus. Kita akan lewat daerah Tenau terlebih dahulu, teman-teman. Untuk cuaca pagi ini cukup cerah dan berawan. Pagi ini jalanan masih cukup sepi karena di hari Minggu masih banyak orang-orang yang beribadah di gereja. Ini daerah pergudangan ini, teman-teman. Tapi di sini mulai ada perubahan dengan adanya ini bisa dilihat ada Alfamart, dan tentu saja di sebelahnya ada Indomart. Oke, kita akan lanjut, teman-teman. Masih daerah pergudangan. Dan ini tepat di depan kita ini terdapat jasa ekspedisi yang sudah cukup lama di Kota Kupang. Itu kantor Sindo Express. Nah, ini tepat di sebelah kiri saya. Kita akan lanjut. Jalanan di sini sudah diperbaiki, teman-teman, karena beberapa tahun yang lalu ini masih rusak parah. Sekarang sudah mulus, dan bisa dilihat itu sebelah kiri itu terdapat cerobong-cerobong asap. Ini gardu induk PLN, di mana di Kota Kupang ini menggunakan tenaga diesel untuk pembangkit listriknya. Kita akan lanjutkan perjalanan. Ini ada superstore di sini. Tepat di depan kita ini terdapat area yang cukup luas, tanah kosong yang seringkali dihuni oleh sapi-sapi yang mencari makan di sini. Jadi harap waspada, teman-teman, karena seringkali mereka melintas rombongan, entah dari arah kanan maupun dari arah kiri. Di sini kita harus hati-hati, terutama di malam hari, teman-teman, karena seringkali terjadi kecelakaan di sini karena menabrak atau bahkan ditabrak sapi yang sedang rombongan melintas.
Ini juga kawasan baru, ini ada ruko-ruko ini. Dan di sebelah kanan ada komplek perumahan Pol Air. Untuk di sebelah kiri terdapat semen Kupang ini, sudah cukup lama. Ini semen Kupang. Kita akan lanjut. Ini sudah masuk wilayah Tenau ini, teman-teman. Dan ini tembok yang oranye tadi adalah gudang Bulog untuk menampung beras-beras. Pintu belakangnya tadi, teman-teman. Untuk pintu depannya ini terdapat di sebelah kanan ini yang warna orange. Dan ini kita mulai memasuki salah satu tempat yang legend di Kota Kupang yang dikenal dengan nama Mbah Citro atau KD sekarang. Tapi namanya sekarang sudah berubah, teman-teman. Kita akan coba cek, namanya berubah menjadi Wisata Karaoke, teman-teman. Ini yang gang atas. Banyak perubahan di sini, teman-teman. Dan ini untuk gang bawahnya juga terdapat plang bertuliskan "Selamat datang di Wisata Karaoke". Kita akan lanjut jalan lurus. Jika ke arah kanan kita menuju ke pelabuhan Tenau. Mungkin perjalanan ini sekitar 20 menitan, teman-teman. Tidak terlalu jauh karena saya berkendara santai saja ini, teman-teman. Ini jika kita ambil lurus itu menuju ke daerah perikanan, tapi kita akan menuju daerah Bolok, maka kita akan ambil arah kiri, teman-teman. Sudah terlihat laut dan Pulau Semau yang ada di seberang. Suasananya kita berjalan tepat di sebelah laut Kupang atau biasa disebut Teluk Kupang di sini. Ini bisa dilihat ini tanaman banyak yang kering karena memang di sini masih sangat jarang terjadi hujan, teman-teman, atau jarang sekali turun hujan. Jadi banyak tanaman yang mengering. Ini jalanan sudah cukup lebar,
Karena seingat saya dulu di tahun 2013 ke bawah masih setengahnya jalanan atau cukup kecil saat itu. Ini bisa dilihat tebing di sebelah kiri kita ini saat itu diperlebar juga untuk pelebaran jalan. Biasa kita menikmati sunset di sini teman-teman. Dari atas ini kita menikmati sunset di sore hari. Di sana sudah mulai terlihat sepertinya ada kapal perang yang sandar itu teman-teman. Karena di sana terdapat pangkalan TNI AL. Terdapat kapal besar itu sepertinya kapal perang. Ini jika ke arah kiri ini jalur 40 ini namanya teman-teman. Rumah yang ada di sebelah kiri ini mirip sekali seperti bangunan di COC, di game COC. Kita akan lanjutkan perjalanan. Nah, ini sudah wilayah pangkalan TNI AL, dan sebelah kanan ini terdapat kolam renang militer Tirto Sagoro. Kapan-kapan kita akan kunjungi di sana. Kolam renang dengan view laut, jadi sangat cocok sekali untuk menikmati sunset di sini teman-teman. Dan ini pintu gerbang menuju pangkalan TNI AL. Kita jika mau masuk ke sana harus izin terlebih dahulu teman-teman. Semoga saja kapan-kapan kita diizinkan. Oke, kita akan lanjut terus. Tembok sebelah kanan ini masih wilayah pangkalan TNI AL. Dan ini kita sudah memasuki wilayah Bolok ini teman-teman. Di daerah sini terdapat banyak lubang gua, dan salah satu yang terkenal yaitu Gua Kristal teman-teman. Nanti akan saya tunjukkan arahnya. Gua Kristal juga memiliki danau yang warna biru, airnya juga cukup jernih. Tapi tujuan kita di sini bukan ke situ teman-teman, karena Gua Kristal sendiri ramai pengunjung dan sudah dikenal banyak orang. Saya sendiri lebih suka tempat yang jarang dikunjungi orang, atau bahkan mungkin gua-gua yang belum pernah dikunjungi orang untuk saat ini. Biasanya orang tidak berani karena tempatnya terasa angker. Tapi tempat atau goa yang akan kita kunjungi ini juga memiliki danau yang berwarna biru dan air yang cukup jernih. Kondisi airnya termasuk air payau teman-teman. Padahal cukup jauh dari laut, beberapa ratus meter, tapi airnya air payau teman-teman. Di sini juga sering kali
hewan-hewan ternak melintas, karena memang di sini sangat jarang untuk di kandang teman-teman. Jadi harap berhati-hati berkendara, utamakan keselamatan, tidak perlu ngebut. Nah, ini jika kita ke arah kanan ini ke kantor Pol Air, disitulah lokasi Gua Kristal. Tapi tujuan kita masih terus. Ini orang-orang sudah mulai pulang dari gereja, pulang dari ibadah. Di sini masih banyak sekali yang menggunakan batu yang disusun atau ditumpuk menjadi pagar batas wilayah tanah, dan sangat rapi teman-teman. Ini sangat kuat. Bisa dilihat di kanan kiri kita terdapat tumpukan batu itu menjadi pagar. Ini saya agak lupa untuk rutenya karena saya sudah lama tidak ke sini, tapi sepertinya ini sudah hampir sampai nih teman-teman. Sudah hampir sampai. Kita nanti harus ambil sebelah kiri teman-teman. Ini sepertinya di gang yang ini kah kita akan coba ambil jalan ke kiri. Jalanan masih cukup terjal. Kita akan masuk ke kebun yang masih berupa hutan kecil. Ini sepertinya benar ini teman-teman. Bisa dilihat ini gerbang batu ini. Saya masih ingat ini termasuk salah satu tandanya untuk menuju ke lokasi. Dan bisa dilihat ini ada cerukan tanah yang cukup luas. Itu lubang guanya sudah terlihat. Ini gua yang sangat besar sekali teman-teman, sangat luas dan sangat besar. Hanya saja jalanannya cukup curam ke bawah, jadi harus berhati-hati agar tidak terpeleset. Dan di dalam terdapat tumpukan batu. Kita akan coba berputar dulu. Saya biasanya lewat sini turunnya teman-teman, untuk turun ke arah bawah. Dan nanti akan saya sertakan juga linknya di deskripsi, petualangan saya ketika keluar masuk ke dalam gua. Di sana teman-teman bisa lihat langsung bagaimana kondisi di dalamnya. Mungkin teman-teman juga tertarik dengan channel saya yang satunya, yang Bara Klinting, itu khusus mengulas atau menjelajah keluar masuk gua, bunker, terowongan. Ini wilayahnya gua ini dari ujung sana ke sana teman-teman, sangat luas sekali. Kita akan coba cari view yang lebih bagus. Ini mungkin lebih jelas ini teman-teman, bagaimana luasnya gua ini. Oke, jangan lupa dukung terus channel ini agar semakin berkembang teman-teman. Terima kasih.